Baik anak-anak bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah masuk tepat waktu dan melakukan doa ya. Dan selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari materi kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Mesir dipimpin oleh raja yang sombong yang bernama Fir'aun. Suatu saat dia bermimpi bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya. Fir'aun takut dan gelisah dan ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada. Seorang ibu bernama Yukabat khawatir bayinya menjadi korban kekejaman Fir'aun. Ia memasukkan bayinya tersebut ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Siyah, istri Fir'aun, menemukan peti yang berisi bayi yang lucu. Ia meminta kepada Fir'aun agar diperbolehkan untuk merawatnya. Bayi tersebut tumbuh besar, berbadan tegap dan gagah. Orang memanggilnya Musa. Pada suatu ketika, tanpa sengaja, Musa membunuh orang Kipti. Mengetahui peristiwa tersebut, Fir'aun marah dan memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap Musa alaihissalam. Musa kemudian lari sampai ke negeri Madayan. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kemudian Nabi Syuaib melindungi Nabi Musa alaihissalam. Musa kemudian menikah dengan salah satu dari dua putri Nabi Syuaib. Di negeri Madayan ia membantu menggembalakan ternak. Bertahun-tahun kemudian muncul keinginan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju ke Mesir, tepatnya di Bukit Tursina, Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi rasul. Setelah menjadi rasul, Nabi Musa beserta saudaranya Nabi Harun alaihissalam menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun ingkar dan marah. Ia menantang Nabi Musa untuk bertanding melawan para penyihirnya. Para penyihir Fir'aun kalah dan mereka akhirnya ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun menjadi semakin marah. Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya hingga jauh meninggalkan kota Mesir, negeri Mesir. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya terjebak di tepi Laut Merah. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan laut pun membelah dan mereka kemudian menyeberangi lautan tersebut. Fir'aun dan pasukannya yang mengejar ikut menyeberangi Laut Merah. Namun saat sampai di tengah, lautan menutup kembali hingga mereka, Fir'aun dan pengikutnya, turut tenggelam di dalamnya. Keteladanan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam serta keberaniannya menghadapi langsung raja yang berkuasa, yaitu Raja Fir'aun. Meski Fir'aun raja yang sombong, tetapi Nabi Musa alaihissalam tidak takut dalam menyampaikan kebenaran dan mengajak Fir'aun dan pengikutnya untuk mengimani dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Musa tersebut adalah yang pertama, berani berkata jujur dan benar
kapan dan dimanapun kita berada. Yang kedua, berani mengingatkan teman kita bila berbuat salah. Yang ketiga, berani bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang belum dipahami. Paman berlatih bela diri di lapangan. Dalam hidup harus percaya diri agar timbul keberanian. Korban pembunuhan tertusuk belati disita untuk pembuktian. Janganlah kamu tinggi hati agar tidak dijauhi teman-teman. Sekian dan terima kasih.